Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bernesa Natasha Balkis dari kelas 12 MIPA 5. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang melonjaknya angka pendaftaran di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu yang membuat beralihnya fungsi laboratorium menjadi ruangan kelas. Sehingga siswa-siswi di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu tidak memiliki ruangan untuk melakukan berbagai praktikum. Lalu, bagaimana sih keadaan di ruangan kelas itu saat ini dan apakah ada keluh kesah dari berbagai siswa yang belajar di sana? Untuk mengetahui jawabannya, langsung saja kita bergabung kepada rekan saya Nelani. Kepada Nelani dipersilakan. Baiklah, terima kasih Bernesa. Saya Nelani Kipiani akan mengajak kalian untuk mengetahui informasi bagaimana kondisi dan situasi dalam proses pembelajaran mereka di ruang kelas yang sekarang mereka duduki, yaitu laboratorium. Untuk mengetahui informasinya, mari kita wawancarai murid-murid yang belajar di kelas itu. Di sini saya sedang bersama salah satu siswi yang belajar di ruang kelas laboratorium biologi. Oke, dengan siapa? Saya Rianti Joana Putih. Saya Zerlian Zara. Oke, apakah kalian masih menggunakan fasilitas di ruang lab tersebut? Ya, benar. Kami masih menggunakan salah satu peralatan yang ada di lab biologi. Salah satunya adalah meja. Meja yang biasanya digunakan untuk praktek biologi, sekarang sudah menjadi tempat belajar siswa-siswi SMA 4. Oke, apakah meja tersebut nyaman untuk kalian gunakan saat belajar? Sebenarnya ada nyaman dan tidak nyamannya. Nyamannya mungkin karena ketika diminta guru untuk berdiskusi, kami tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah tempat. Dan tidak nyamannya karena meja yang panjang itu diisi oleh 4-5 orang, mungkin untuk akses keluar masuk sedikit sulit. Oke, terima kasih Rianti dan Zerlian. Oke, baiklah, saya sudah bersama salah satu siswi yang belajar di laboratorium bahasa. Dengan siapa? Saya Fiona Cantika Pratami. Oke, apakah ada kelebihan dan kekurangan saat kalian belajar di laboratorium bahasa tersebut? Menurut saya kelebihannya yang pertama, saya lebih fokus dan proses pembelajaran pun lebih tenang dari saat saya belajar di kelas yang lain. Mungkin karena kelasnya itu kedap suara dan juga jarak kelasnya dengan kelas yang lainnya itu cukup jauh. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, di kelas itu terdapat banyak peninggalan dari lab sebelumnya, seperti wastafel-wastafel yang tidak digunakan, sehingga pandangan kita terhadap kelas itu tuh ukurannya semakin sempit kan. Serta jarak kelasnya yang sangat di belakang itu membuat kami kesusahan untuk bepergian baik ke lapangan atau ke lobi sekolah maupun ke kantin. Oke, baiklah, yang terakhir di sini saya sedang bersama salah satu siswi dari kelas yang belajar di laboratorium kimia. Dengan siapa? Saya Zapitri Mutiaharni. Oke, apa harapan kalian ke depannya untuk sekolah ini? Kami berharap agar pihak sekolah dapat mengalokasikan dana dengan baik untuk pembangunan ruang kelas yang layak dan permanen. Atau untuk tahun selanjutnya kurangi jumlah siswa yang mendaftar di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu karena daya tampung yang tidak memadai. Oke, terima kasih Zapitri Mutiaharni. Sama. Baiklah, itulah informasi yang kita dapatkan dari siswa-siswi yang belajar di ruang kelas laboratorium tersebut. Saya alihkan lagi kepada Bernesa. Saya Nelani Kipiani, pamit undur diri. Terima kasih. Baiklah teman-teman, berdasarkan informasi dari Nelani, kita mengetahui bahwa banyaknya siswa-siswi di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu yang menginginkan adanya perbaikan pada sekolah, yaitu terkhusus untuk pembuatan kelas-kelas yang lebih lagi atau mengurangi jumlah kuota PPDB SMA Negeri 4 Kota Bengkulu. Baiklah, saya Bernesa Natasha Balkis, mewakili rekan kerja saya, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.